Pagi hari ini saya ambil judul Indra Terlatih. Kita menutup akhir bulan November ya. Sebentar lagi sudah mau Natal. Cepat sekali. Wow, amin ya. Sudah mau open house ya Pak ya. Ya. Amin. Nanti kita sama-sama ke rumahnya Evan yang Peter masak ini ya. Ya. Nah, hari ini saya hanya akan menambahkan dari semua ini seperti mengembang ya. Saya hanya akan menambahkan beberapa hal yang sudah kita pelajari, sudah kita dengar, tetapi saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan itu akan jadi berkat kalau kita menjadi spons yang siap menerima. Kalau kita merasa, oh saya udah tahu, itu udah tahu, kita nggak akan dapat berkat. Kita buka ayat pertama dari Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera yang terlatih. Terjemahan versi lain katakan, orang dewasa itu memiliki kepekaan yang terlatih. Orang dewasa itu punya pemikiran yang tajam. Jadi ketika kita berbicara tentang dewasa di dalam Kristus, berarti orang itu punya kepekaan yang terlatih. Orang itu punya pemikiran yang tajam. Kalau anak-anak biasa pemikirannya masih dangkal. Tetapi ketika kita dewasa di dalam Kristus, kita juga punya pemikiran yang tajam. Saya akan bergerak dari Ibrani 5 ayat 14, tapi dari terjemahan TPT ya. Saudara bisa lihat di depan, sudah saya bold beberapa kalimat. Tetapi makanan keras diperuntukkan bagi orang dewasa yang indera rohaninya dapat melihat hal-hal surgawi. Dan mereka telah cukup dilatih oleh apa yang mereka alami sehingga menimbulkan pemahaman tentang perbedaan antara apa yang benar-benar baik dan apa yang jahat dan yang merugikan atau berbahaya. Saya ambil poin-poin yang saya bold itu di situ. Yang pertama, kalau orang dewasa itu adalah indera rohaninya bisa melihat hal-hal surgawi. Itu yang pertama. Orang dewasa itu adalah orang yang dilatih oleh apa yang dialami. Yang ketiga, sehingga punya pemahaman. Yang keempat, dia bisa membedakan apa yang benar-benar baik, apa yang jahat, dan apa yang membahayakan. Kita akan belajar nanti dari kehidupan Musa. Nah, ketika kita bicara, bisa bedain apa yang benar-benar baik, apa yang jahat, dan apa yang merugikan. Saya ingin kita lihat dari Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Tadi pagi Bapak Alex juga ambil ayat ini ya. Saya bacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke Kristus yang adalah kepala. Kalau orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, itu bukan seperti anak. Kalau anak-anak kecil itu mudah diombang-ambingkan. Anak-anak itu kepercayaannya itu selalu berubah-berubah. Hari ini percaya ini. Ada yang kasih tahu ini loh lebih bagus. Dia bisa berubah. Dia menjadi terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran. Hari-hari ini ketika ada YouTube, kita bisa mendengarkan segala pengajaran dari manapun.
Dan kalau kita tidak dewasa di dalam Tuhan, karena kita tahu itu firman Tuhan, kita kira semua itu benar. Padahal disitulah disusupi penyesatan. Jadi kenapa kita perlu menjadi dewasa rohani? Supaya kita tidak seperti anak-anak yang begitu mudah dibingungkan. Ketika diberitahu seperti ini, merasa oh ini pengajarannya sepertinya benar. Sehingga kita tidak punya kekuatan yang kokoh. Dikatakan apa? Ada permainan palsu manusia. Ada kelicikan, menyesatkan. Kita nggak tahu kalau kita tidak dewasa. Jadi mengapa kekristenan itu dituntut menjadi dewasa? Ya supaya kita ini nggak mudah terombang-ambing. Tadi pagi Pak Alex kasih tahu. Kenapa kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan? Karena kita ini adalah tunangan Kristus. Satu hari kita akan ada namanya hari perkawinan anak domba, perkawinan gereja Tuhan. Dan siapa yang akan masuk di situ? Yaitu orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kenapa kita harus belajar untuk jadi dewasa? Sebab kita ini sedang dipersiapkan kepada hari yang bahagia. Yaitu di mana hari pernikahan antara gereja Tuhan dengan Kristus sebagai suami kita. Nah, kalau kita baca di dalam Galatia 4 dikatakan begini juga. Kalau orang dewasa itu dia bisa mengalahkan roh-roh jahat. Jadi kenapa kita harus dewasa? Sebab kalau kita tidak dewasa, kita mudah dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Terus kalau saudara lihat lagi di Galatia 4 dikatakan begini. Sama seperti seorang bapak punya warisan. Kalau itu masih anak-anak yang belum akil balik, yang belum dewasa, maka anak itu tidak berhak atas warisan. Tetapi dia tergantung kepada wali. Saudara nanti lihat ya Galatia 4. Kalau saudara bisa buka dari terjemahan sederhana Indonesia, itu lebih detail. Dikatakan bahwa di situ bapak yang punya warisan. Walaupun ini warisan untuk anak. Tapi karena dia masih di bawah usia, belum dewasa. Maka dia ada di bawah pengurusnya, pengawasnya. Sehingga dia gak kayak anak. Itu punya dia tapi dia gak kayak anak. Tapi dia kayak budak. Dia kayak hamba. Tetapi ketika kita dewasa di dalam Tuhan, maka kita berhak atas semua yang dijanjikan. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak yang bisa menerima warisan. Kalau bicara warisan, tentu saudara senang ya. Siapa di sini mau warisan? Waduh, di sini orang yang gak suka warisan Pak. Orang bicara warisan biasa senang. Tapi warisan itu akan turun ketika kita sudah dewasa. Nah, itu warisan di dunia kita kepingin. Sedangkan Tuhan punya warisan begitu banyak. Yaitu janji-janjinya. Firman-Nya yang ya dan amin. Yang tidak pernah berubah. Yang pasti dikenapi. Kalau kita dewasa, maka Tuhan tidak ragu-ragu untuk memberikan semua janji-janjinya. Amin. Amin. Nah, kita akan belajar dari seorang bernama Musa. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya ingat ada satu ayat di Ibrani 11 ya. Ibrani 11 itu cerita tentang orang-orang yang beriman. Nah, salah satunya adalah Musa. Di ayat 23 dikatakan, ketika Musa telah dewasa. Jadi saya mau ambil Musa yang telah dewasa. Yang pertama, sesuai Ibrani 5 tadi. Tanda orang dewasa adalah dia punya indera rohani yang bisa melihat hal-hal surgawi. Ibrani 5 ayat 14 tadi, sudah saya bacakan tadi ya. Jadi yang pertama, punya indera rohani yang dapat melihat hal-hal surgawi. Saya bacakan ayat 26, Ibrani 11 ayat 26. Musa menganggap lebih baik menderita untuk yang dijanjikan itu daripada mendapat seluruh kekayaan Mesir. Musa sedang menantikan upah yang akan diberikan Allah kepadanya. Setelah Musa dewasa, dia bisa memilih yang orang gak suka. Kalau kita bicara menderita,
Pasti orang bilang, kalau bisa saya jangan menderita. Padahal firman Tuhan bilang, di dunia ini kamu mengalami aniaya dan penderitaan. Di sini Musa pilih, sebenarnya dia enak jadi anaknya Firaun. Makan enak, punya kekayaan, punya tata. Tapi karena dia sudah dewasa, dia punya indera rohani yang bisa melihat hal-hal surgawi. Musa mengambil keputusan daripada mendapat seluruh kekayaan Mesir. Dia pilih, oke, saya ikut menderita dengan umat Allah. Mengapa dia mau? Karena sebenarnya Musa bisa melihat jauh ke depan. Ketika kita berbicara, kita dewasa di dalam Tuhan. Berapa tahun kita mengenal Yesus? Apakah kita dewasa? Buktinya apa? Ketika kita bisa melihat hal-hal surgawi. Ada banyak tekanan. Mungkin saudara sebagai anak-anak muda, mungkin ada banyak tekanan yang membuat saudara menderita. Teman-teman kalian mungkin bisa senang-senang. Tetapi kalian harus hidup kudus. Sepertinya menderita. Tetapi sebetulnya saudara punya indera rohani yang baik. Saudara lebih berpikir kepada kekekalan. Ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita nyanyi holy, 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 kita akan merasakan, Tuhan terima kasih. Kami boleh mengenal Engkau Allah yang kudus. Terus kuduskan saya. Tetapi kalau kita berasa gini, saya nggak mau menderita. Saya pilih yang enak aja. Kayak Musa, saya pilih enak aja. Kira-kira ada nggak kisah bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir? Kalau nggak salah itu 430 tahun ya di Mesir itu ya. Begitu lama. Karena Musa punya indera rohani. Dia punya pengertian tentang hal-hal yang surgawi. Maka dia bersedia menderita dibandingkan memiliki kekayaan. Mungkin Bapak Ibu yang bekerja, ada banyak tantangan di tempat pekerjaan. Untuk kita melakukan hal yang benar, berintegritas atau hal yang salah. Seringkali itu menderita. Tampaknya mungkin kita kalah. Tadi Ibu Febe ada sedikit kalimat saya tangkap. Mungkin tampaknya kita kalah. Tetapi sebenarnya kita itu pemenang. Karena apa? Karena Tuhan itu bukan cuma lihat hasil, tapi bagi Tuhan proses itu lebih penting. Bagi Tuhan mau kasih kita kemenangan, mau kasih kita kekayaan, mau kasih kita berkat, itu soal gampang. Tetapi Tuhan lihat di proses ini, saudara pilih mana? Kalau saudara memperhatikan hal surgawi, saudara akan ambil keputusan yang tepat. Meskipun saya menderita, saya tidak apa-apa. Karena saya melihat kepada hal yang ilahi. Amin. Seperti Paulus katakan begini, Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bayangkan. Semua yang baik bagi Paulus, oh ternyata itu saya anggap sampah. Yang penting aku mengenal Tuhan. Dalam setiap proses kehidupan kita, apapun yang sedang ditawarkan bagi saudara dan saya, kita bisa bicara seperti Paulus. Saya anggap semua itu sampah. Lebih baik saya mengenal Kristus. Mungkin menderita, tetapi ujungnya kayak Musa. Dia menunggu yang dijanjikan. Dia menunggu sesuatu yang dijanjikan. Dan itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat di zamannya Yesus, yang ketemu di atas gunung, itu adalah Musa dan Elia. Kalau kita lihat di Wahyu 11, beberapa tafsiran mengatakan bahwa di akhir zaman Musa itu akan datang menjadi saksi Allah. Artinya apa? Andai kata Musa tidak punya indera rohani yang bisa melihat hal-hal surgawi, gak ada cerita di Wahyu itu.
yang bakal akan terjadi di akhir zaman. Jadi saya kembalikan kepada kita semua. Kalau saudara dan saya mau bertumbuh dewasa, minta hal-hal surgawi menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33. Saudara hafal semua? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan dibalik, carilah hal-hal yang lain. Baru nanti kerajaan Allah. Tidak, tetapi cari dulu Tuhan. Cari hal-hal yang ilahi. Cari nilai-nilai kerajaan Allah. Maka semua itu tinggal ngikut. Tinggal ditambahkan. Bagi Tuhan mau nambahkan kita itu gampang. 5 roti 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang, bahkan sampai semua orang, kira-kira mungkin 15.000. Masih sisa 12 bakul. Itu bukan terjadi zaman Yesus, tetapi zaman sekarang pun. Ketika kita melihat keadaan ekonomi mungkin semakin sukar. Tapi waktu saya belajar Amsal 31 tentang wanita, dikatakan wanita itu bisa tertawa tentang hari depan. Saudara dan saya adalah wanita-wanita di dalam Kristus. Kita harus bisa tertawa melihat hari depan. Meskipun dunia katakan ini bakal resesi, ini bakal kesulitan. Tetapi kita pegang firman Tuhan. Waktu saya memikirkan hal-hal surgawi, saya tetap bisa tertawa melihat hari depan. Amin. Hal yang kedua, dikatakan orang dewasa itu dilatih oleh pengalaman. Tadi ayatnya berkata seperti itu. Kita baca dari Ibrani 11 ayat 27. Musa telah meninggalkan Mesir karena ia mempunyai iman. Musa tidak takut terhadap kemarahan Firaun. Musa bertahan seakan-akan dia dapat melihat Allah yang tidak dapat dilihat orang. Dikatakan bahwa di sini Musa ini nggak takut terhadap kemarahan Firaun. Padahal tentunya sepanjang hidupnya sampai dia dewasa, dia udah lihat bagaimana berkuasanya Firaun. Tetapi waktu dia pilih, saya mau keluar, saya mau ikut, saya mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia tidak takut. Kenapa? Karena sebetulnya dia juga punya pengalaman. Saudara tentu tahu kan kisah Musa. Ketika dia lahir di zaman itu, bayi-bayi mau dibunuh. Tetapi waktu ibunya lihat Musa, dia sudah berusaha simpan Musa selama 3 bulan. Tapi namanya bayi pasti oek, ya kan. Nah sedangkan saat itu Firaun begitu kejam. Dibunuh semua. Tetapi ibu ini punya iman. Dia sembunyikan bayi Musa dan ditaruh di mana? Di sungai di mana putri Firaun mandi. Sebenarnya itu iman tingkat tinggi. Karena kalau misalnya Firaun lihat, loh ini ada apa? Gitu toh, itu kan keranjangnya. Baru dibuka begini, ini pasti bayi Ibrani. Bagi dia tinggal angkat aja ditenggelamkan. Ditenggelamkan. Paling bayi itu 5 menit aja sudah mati. Tetapi apa yang terjadi dengan ibunya dan bapaknya? Coba saudara lihat ayat 23 di Ibrani 11. Juga orang tua Musa beriman pada waktu mereka mengetahui bahwa Allah telah mengaruniakan kepada mereka seorang anak yang luar biasa. Mereka percaya bahwa Allah akan meluputkannya dari kematian yang diperintahkan oleh raja. Lalu mereka menyembunyikannya selama 3 bulan tanpa merasa takut. Jadi Musa dilatih oleh pengalaman siapa? Pengalaman orang tuanya. Kalau saudara lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, menulis begini. Orang tua Musa menjadi teladan. Kita semua di sini yang orang tua, kita harus jadi teladan. Dari pengalaman yang kita alami, kita bisa teruskan kepada anak kita. Saudara sebagai leader, entah saudara di sini leader di dalam gereja, leader di dalam kantor atau dimanapun. Saudara bisa menjadi teladan. Kayak orang tua Musa ini. Dikatakan begini. Mereka tahu bahwa Allah mengaruniakan seorang anak yang luar biasa. Berarti orang tua ini melihat seperti yang Tuhan lihat.
Siapa di sini orang tua yang putus asa terhadap anak-anaknya? Saya mau katakan pagi hari ini, saudara harus punya mata rohani seperti orang tua Musa. Ketika lihat anak saudara, katakan, terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakanku seorang anak yang luar biasa. Karena anak kita akan menggenapi janji-janji Tuhan. Dia tidak hanya untuk memenuhi muka bumi ini, tetapi ada rencana Tuhan dalam setiap anak kita. Yang masih dalam kandungan, ucapkan berkat untuk anak dalam kandungan. Katakan, terima kasih Tuhan, aku akan melahirkan anak yang luar biasa. Amin. Jangan mengutuk anak kita ya. Mungkin mereka masih banyak kekurangan. Tetapi kita kayak ibu Musa, menjadi teladan. Dan ternyata Musa melihat itu. Dia lihat, oh dulu orang tuaku tidak takut terhadap kemarahan Firaun. Saya sekarang juga tidak takut. Saya akan melanjutkan panggilan Tuhan. Saya bawa semua bangsa ini. Saya pilih menderita bersama dengan umat Allah daripada saya menjadi orang Mesir. Ayat 27 dari firman Allah yang hidup menulis begini. Musa berjalan terus seakan-akan ia melihat Allah menyertai dia. Kalau saudara lihat dalam bahasa Indonesia masa kini, Musa maju menuju tujuannya. Seolah-olah ia sudah melihat Allah yang tidak kelihatan. Apa yang mau saya katakan? Orang dewasa rohani selalu berani maju, berjalan terus menyelesaikan panggilannya. Kenapa? Karena Musa belajar dari pengalaman. Saudara diberi kesempatan sama Tuhan mengalami apa dalam masa hidup saudara? Kalau saudara umur 30 tahun, coba ingat-ingat pengalaman apa? Ketika pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, biarlah itu mendewasakan kita. Karena dari pengalaman harus muncul namanya pemahaman. Tadi kalau saudara lihat ayatnya yang dari Ibrani 5 tadi mengatakan begini. Slide ketiga ya. Tetapi makanan keras diperuntukkan bagi orang dewasa yang indera rohaninya dapat melihat hal-hal surgawi dan mereka telah cukup dilatih oleh apa yang mereka alami sehingga menimbulkan pemahaman tentang perbedaan antara apa yang benar-benar baik dan apa yang jahat dan yang merugikan. Jadi yang ketiga yang saya mau katakan di sini, setelah kita diberi Tuhan pengalaman, harus muncul pemahaman. Setiap pengalaman, entah itu pengalaman buruk, menyedihkan, atau Tuhan izinkan kita mengalami kemuliaan, kemenangan. Tetapi yang paling penting, semua ini harus menimbulkan pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman yang sesuai dengan mata rohani firman Tuhan atau Kristus. Jadi setiap kali kita diizinkan Tuhan mengalami apapun, ambillah, petiklah pemahaman. Jangan biarkan segala sesuatu di hidup kita itu cuma lewat-lewat saja. Tetapi kita harus tahu apa yang Tuhan sedang ajarkan ke kita. Apa yang sedang Tuhan mau bicarakan dengan kita lewat semua pengalaman-pengalaman ini. Karena kita rugi kalau kita enggak mengamati, enggak memahami. Itu hanya lewat begitu saja. Tetapi waktu kita mengambil waktu untuk mengerti, memahami, kita akan melihat, oh Tuhan itu luar biasa. Oh Tuhan itu sedang menegur saya. Aduh luar biasa. Saya ini dikasihi Tuhan. Oh saya ini betul-betul diperhatikan Tuhan. Oh Tuhan ternyata gak suka saya lakukan ini. Itu jadi harus ada pemahaman. Kalau anak kecil diberitahu, jangan pegang ini ya kalau anak di bawah 2 tahun toh. Ini bisa misalnya kena panas setrika. Dia kurang pemahaman. Satu saat mungkin dia pegang lagi karena mungkin mamanya belikan setrika palsu ya kan, mainan setrika. Nah ketika dia lihat setrikanya Mbak ART baru dia pegang. Karena apa? Karena anak kecil nggak punya pemahaman. Nah begitu juga dengan kita, kalau kita sudah dewasa kita harus punya pemahaman. Ibrani 11 ayat 26 pemahamannya seperti tadi ya, ayat yang tadi nggak usah kita baca ya, sama ya. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat
Dan dengan segala apa yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ini sering saya bagi ya. Jadi untuk segala sesuatu yang saudara peroleh, entah itu sesuatu yang menggembirakan atau mungkin itu seperti sebuah didikan Tuhan, perolehlah pengertian, pemahaman. 2 Timotius 3 ayat 15b, siapa yang bisa kasih pengertian? Kembali lagi, Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian. Jadi kembali lagi, kita mau ngerti tentang Tuhan, ya bacalah Alkitab saudara. Jangan dibiarkan. Renungkanlah Alkitab saudara, ayat demi ayat. Maka Tuhan akan bawa kita semakin dewasa. Anak kecil sekolah minggu selalu diajar apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Anak kecil tahu. Kita yang dewasa udah lupa, bingung baca-baca yang lain. Baca hoax ya, baca-baca. Penting kita baca pengetahuan, tetapi jangan lupa pengertian, pemahaman yang seperti Tuhan ada di dalam firman-Nya. Amin. Yang berikutnya, yang keempat. Dapat membedakan yang benar-benar baik, yang jahat atau yang merugikan. Jadi namanya dewasa itu bisa membedakan. Bukan cuma sekedar membedakan yang baik. Tetapi ayat ini saya senang. Saya pilih ini karena ada kata-kata membedakan yang benar-benar baik. Karena kadang-kadang Tuhan mau tuntut kita untuk ngerti yang benar-benar baik itu sesuai Tuhan itu apa. Karena baik menurut kita standarnya tuh kadang gak sama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita punya pengertian dari firman Tuhan, kita langsung ngerti sebenarnya yang benar-benar baik itu ini. Tadi pagi Pak Alex tulis begini, saya lihat bagus sekali ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan dan yang membawa dampak bagi kerajaan Allah. Itu yang benar-benar baik. Jadi kalau kita pengen tahu apa yang benar-benar baik, kita harus ngerti. Apa ini menyenangkan hati Tuhan. Sebuah tindakan kita sehari-hari dalam berbisnis, dalam mengurus rumah tangga, dalam berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri. Coba tanya, kira-kira model saya kayak gini nih menyenangkan hati Tuhan enggak sih? Dan saya percaya kita semua masih belajar. Saya sebagai seorang istri begitu banyak kekurangan. Saya juga tahu. Seringkali Tuhan juga ngomongin saya. Enggak bener kamu kalau gitu. Nah, dengan keterbatasan kita bisa bilang sama Tuhan, Roh Kudus tolong saya mau berubah. Dan saya percaya ketika kita berkata seperti itu, sedikit demi sedikit Tuhan tambahkan kita kemampuan yang kita masih kurang. Amin. Mungkin dalam mendidik anak, kita punya cara kayak begini. Coba kita sekali-sekali rundingan sama Tuhan. Cocokkah Tuhan ini? Cara saya mendidik anak saya ini sesuaikah dengan firman-Mu? Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, tahu nggak saudara cara mendidik anak sesuai Alkitab? Ya nggak tahu. Sedangkan itu manual booknya kan, itu panduannya. Kita nggak tahu. Menurut kita ini sudah paling baik. Ternyata Tuhan bilang itu nggak cocok. Ini loh cara Tuhan. Saya dapat kesaksian dari Ibu Gembala ya, bukan Ibu Gembala, Bu Linda ya, Ibu Gembala yang di Jawa. Dia punya anak agak lumayan sulit lah. Tetapi waktu satu saat Tuhan tegur dia, kamu yang berubah, nanti anakmu berubah. Nah ketika dia lakukan itu, dia bilang apa? Step by step, anak ini berubah. Step by step. Artinya apa? Enggak selalu anak kita yang salah. Mungkin kita ini orang tua yang salah, memuridkan, salah mendidik. Jadi kalau kita ngerti firman Tuhan, ayo kita balik lagi. Oh panduannya tuh kayak gini. Oh salah saya keliru. Mari. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan yang sesuai kehendak Tuhan. Ayat 24 dan 25. Musa bertambah besar dan menjadi dewasa. Ia menolak disebut anak Firaun. Ia telah memilih untuk menderita hal-hal buruk bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa yang hanya sementara. Ia melakukannya karena iman. Mau membedakan yang baik, yang jahat, yang berbahaya. Selalu ada dua hal ini. Menolak dan memilih.
Saudara menolak yang tidak sesuai firman Tuhan, memilih yang sesuai standar firman Tuhan. Itu orang dewasa. Setiap hari kita selalu diuji dengan banyak pilihan untuk segala sesuatu. Ingatkan diri kita sendiri. Saya harus menolak yang tidak sesuai firman Tuhan. Dan saya harus memilih yang sesuai firman Tuhan. Mungkin itu membuat kita menderita sementara. Tetapi selalu di dalam Tuhan, kemuliaan itu pasti ada. Jangan melihat hanya kepada yang sementara. Karena sebenarnya esensinya adalah bukan yang kelihatan. Seringkali segala yang besar itu tertutup dengan hal yang tidak bisa kita lihat. Tetapi hanya mata iman kita bisa lihat. Sama seperti Musa. Musa sebenarnya nggak tahu nanti ini jadinya gimana sih kelanjutannya. Tetapi dia beriman. Dia punya pandangan tentang hal yang surgawi. Dia belajar dari pengalaman mamanya. Dan dia mulai mengerti, memahami kehendak Tuhan. Bukan bangsa ini jadi budak, tapi harus merdeka. Itu luar biasa. Dan yang terakhir, saya tidak ambil dari Ibrani tadi, tetapi bukan Ibrani 5, tapi saya ambil dari Ibrani 11. Mungkin pemain musik bisa naik ya, WL ya. Memimpin orang lain kepada keselamatan. Itu ciri orang dewasa. Memimpin orang lain kepada keselamatan. Saudara lihat dari ayat 28. Musa telah mempersiapkan Paskah dan menaruh darah pada pintu-pintu. Darah disapukan pada pintu supaya malaikat kematian tidak akan membunuh anak laki-laki sulung dari orang Yahudi. Musa melakukannya karena punya iman. Dan seakan-akan di daratan, semua orang yang dipimpinnya telah berjalan melewati Laut Merah. Mereka mampu melakukannya karena punya iman. Orang Mesir juga berusaha berjalan melewati Laut Merah, tapi mereka semua tenggelam. Ini ayat sangat memberkati. Sebagai orang yang dewasa, kita seperti Musa bisa mempersiapkan Paskah. Siapa yang memberitahu Musa bahwa ketika dia sapukan darah, maka malam itu ketika malaikat maut jalan, semua anak sulung mati. Semua anak sulung mati, binatang-binatang juga mati. Tetapi malaikat maut itu ketika lihat ada darah, mereka lewat. Ini bicara tentang 2000 tahun kemudian. Ada Yesus, anak domba Paskah. Semua itu bisa terjadi karena Musa telah menjadi dewasa. Saudara dan saya hari-hari ini, mari kita menjadi dewasa. Bikin persiapan bukan hanya untuk keuangan kita. Bikin persiapan keluarga saudara untuk hal-hal yang ilahi. Karena Tuhan Yesus gak lama lagi akan datang. Semua ini akan menjadi sia-sia. Menjadi kaya, menjadi diberkati tidak dosa. Tetapi kita harus ingat, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah kekekalan. Masih ada yang namanya 1000 tahun damai. Kalau saudara belajar nanti di kelas Rock Journey. Masih panjang hidup kita ini di bumi ini. Mari, jadilah dewasa. Amin. Kita sudah banyak belajar. Tetapi intinya, kita datang lagi sama Tuhan. Aku mau menjadi dewasa.